Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalatia Aulia Purwanti dengan akhir NPM 022. Di sini saya akan memberikan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama, pastikan sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi dari Mendeley-nya. Seperti ini ya aplikasinya teman-teman. Nah, yang saya gunakan adalah aplikasi Mendeley Reference Manager. Ini ada dua versi ya teman-teman. Ada yang Mendeley Desktop dan ada yang Reference Manager. Seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman bisa ke aplikasi Word. Jika belum mendownload aplikasi Word, boleh download dulu aplikasi Word-nya. Nah, seperti ini tampilan Word. Dan pastikan teman-teman sudah mengaitkan aplikasi Word dengan aplikasi Mendeley. Ada di bagian reference, kalau di laptop saya, ini ada di bagian reference. Lalu di bagian atas, di pojok kanan, ini jika sudah terhubung, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, berhubung saya sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley, kita langsung saja ke cara membuat daftar pustakanya seperti ini. Teman-teman bisa ke Google Scholar ya untuk mencari artikel yang akan teman-teman buat daftar pustakanya. Contohnya saya akan mencari pengertian menulis jurnal ilmiah. Dicari ya teman-teman. Nah, contohnya ini ada analisis faktor penyebab rendahnya keterampilan menulis. Lalu yang pertama boleh teman-teman download terlebih dahulu ya artikel tersebut. Nah, jika sudah teman-teman kembali ke aplikasi Mendeley, lalu klik Add Reference, import file. Setelah itu, cari file yang sudah teman-teman download tadi ya. Ini. Tunggu upload. Nah, setelah itu ini sudah ada ya di aplikasi Mendeley. Kita kembali lagi ke filenya. Baik teman-teman boleh mengutip salah satu kalimat atau beberapa kalimat di dalam artikel tersebut ya. Langsung di copy. Setelah itu, teman-teman kembali ke aplikasi Word. Ditempelkan kutipannya. Lalu, teman-teman bisa klik Mendeley site di bagian pojok kanan atasnya, diklik. Nah, artikel yang barusan saya kutip adalah mengenai analisis faktor penyebab. Nah, ini diklik, lalu insert one citation. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, ini ada penulisnya seperti ini. Dan setelah itu, jika teman-teman mau membuat daftar pustaka, caranya seperti ini. Boleh teman-teman kembali ya di membuat halaman baru supaya tidak tercampur dengan kutipan. Nah, klik kembali ini artikelnya, lalu di bagian pojok kanan atas ini ada titik 3, diklik dan update bibliografi. Nah, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, tampilan dari daftar pustakanya seperti ini. Baik teman-teman, untuk cara yang kedua, yaitu mengutip tanpa harus mendownload artikelnya terlebih dahulu. Nah, saya berikan tutorial lagi caranya ya, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Contohnya ini, yang saya akan gunakan mengenai struktur menulis artikel ilmiah, diklik terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa langsung mengutip kalimat dalam artikel tersebut. Sebentar, kita cari terlebih dahulu kalimat yang akan dikutip. Contohnya ini mengenai daftar pustaka. Kita kutip, kita salin terlebih dahulu, lalu kembali ke aplikasi Word. Disalin. Lalu teman-teman kembali lagi ke Google Scholar dan di sini ada kata kutip ya. Nah, teman-teman bisa klik kutip tersebut, lalu klik yang Refman. Ini sudah terdownload ya, Scholar 4. Teman-teman kembali ke aplikasi Mendeley, add reference, lalu yang import library. Klik yang import library yang bagian RIS. Nah, cari kutipan yang tadi sudah dikutip, Scholar 4. Nah, sudah muncul ya di sini ya teman-teman ya. Setelah itu kembali ke aplikasi Word. Nah, untuk menambahkan penulis, teman-teman bisa klik lagi artikel yang sudah teman-teman kutip, lalu insert citation. Nah, ini penulisnya sudah ada. Jika teman-teman mau membuat daftar pustaka, langkah-langkahnya sama seperti tadi, diklik terlebih dahulu artikelnya, lalu klik titik 3 di atas dan update bibliografi. Seperti ini sudah ada ya. Urutannya sesuai abjad. Seperti itu. Lalu kita coba cara yang ketiga dengan add reference yang manual. Saya akan berikan contoh buku, menggunakan buku ya. Nah, ini salah satu bukunya. Ini buku yang saya ambil ya, mengenai mencerahkan bakat menulis. Pastikan terlebih dahulu di sini ada nama penulis, penerbit, editor, dan lain sebagainya. Setelah itu kita kembali ke aplikasi Mendeley, lalu add reference dan klik yang add reference manual. Nah, di sini identifier bisa diisi ya. Identifier di sini ada ISBN dengan nomor sekian. Ini boleh teman-teman salin terlebih dahulu dan ditempelkan ke Mendeley-nya. Saya percepat sebentar. Nah, jika sudah disalin seperti ini tipenya itu buku. Judulnya tadi mencerahkan bakat menulis. Mencerahkan bakat menulis. Penulisnya ini ada Sutanto Leo. Nah, berhubung dalam penulisan daftar pustaka ini, nama akhir itu dituliskan di pertama ya, di awal seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini. Leo Sutanto.
Seperti ini untuk penulisan nama dalam daftar pustaka. Ini tahunnya 2017, page-nya dari 1 sampai 491. Volume dan edition ini bisa di-skip. Setelah itu, editorsnya Dilarama, berhubung hanya satu kata, jadi boleh ditulis langsung, Dilarama. Jika ada 2 kata atau lebih, boleh teman-teman tuliskan nama akhir di awal, seperti nama author tadi ya. City, kotanya ini di Jakarta. Penerbitnya ada dari PT Gramedia Pustaka. Berhubung bulan, hari, dan abstraknya ini tidak ada, jadi bisa langsung di-skip saja ya. Add entry, klik add entry. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul. Lalu kembali ke aplikasi Word. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mengutip terlebih dahulu kalimat di buku tersebut. Contohnya saya akan mengutip ini. Kita tempelkan ke aplikasi Word. Lalu seperti tadi untuk menambahkan penulis, klik buku tersebut. Lalu insert citation. Nah, sudah muncul. Jika ingin mendapatkan daftar pustakanya, teman-teman bisa ke halaman daftar pustaka, klik kembali, klik titik 3 di atas dan update bibliografi. Seperti ini penampilannya. Di sini ada 50 referensi, teman-teman. Total ada 50 referensi yang sudah saya kutip ke dalam aplikasi Word. Nah, teman-teman, jadi ini bukti-bukti pengutipan 50 referensi. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley, penggunaan daftar pustaka itu menjadi sangat mudah untuk diterapkan dalam sebuah makalah, jurnal, ataupun artikel. Jadi aplikasi Mendeley ini sangat-sangat membantu untuk mempersingkat waktu dalam penulisan daftar pustaka. Jadi itu 3 cara dalam menggunakan aplikasi Mendeley, yaitu tanpa di-download, sudah di-download, dan ketik manual seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.